pemirsa, kembali lagi di Tembang Politik, bikin politik jadi asik. Oke, kembali lagi bersama saya dan juga masih ada Kang Hero nih ya. Kita masih ada beberapa segmen lagi dan saya masih buka pertanyaan mahasiswa, boleh? Yang sudah mau persiapan bertanya, ada siapa? Oke, boleh dibantu mic-nya? Berdiri boleh, namanya dulu, dari kampus mana, silakan. Bisa dibantu? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puspita, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Bapak izin bertanya, pertanyaannya sederhana saja. Bagaimana caranya berpolitik dengan sehat agar politik itu dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kita mahasiswa, serta apakah politik itu dapat menjadi urgensi dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Saya kira tadi mungkin kalau disimak dari awal bahwa kalau berbicara dunia pendidikan tidak terlepas dari keputusan-keputusan politik. Bahkan untuk bisa memberikan guidance terhadap sistem pendidikan nasional juga ada Undang-Undang Sikdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yang itu juga diputuskan di gedung DPR bersama dengan pemerintah. Oleh karenanya tadi saya katakan, jika orang-orang baik, orang-orang idealis, orang-orang yang memiliki intelektualisme yang tinggi, bahkan memiliki hati bersama dengan rakyat menjadi pengambil kebijakan, tentu hasilnya juga akan baik. Jangan sampai orang-orang baik enggan masuk dunia politik, akhirnya pengambilan keputusan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak baik. Coba, mana yang tidak melalui keputusan politik? Anggota DPR melalui pemilu. Semua tingkatan, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Presiden sebagai pimpinan tertinggi negeri ini, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, juga dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diusung oleh partai politik. Kemudian siapa lagi? Gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga dipilih oleh partai, dipilih oleh rakyat melalui usungan partai politik. Bupati, wali kota juga sama, dipilih oleh rakyat, diusung oleh partai-partai politik. Jadi semuanya menentukan terhadap arah dan kebijakan untuk rakyat. Nah, kalau rakyat kemudian tidak bisa memilih mana, siapa, termasuk kalau saya menjadi politisi yang kurang baik, ya jangan dipilih ya. Sehingga dalam kacamata objektif para pemilih, silakan pilih yang tepat untuk bisa membawa arah dan kebijakan negara, arah dan kebijakannya provinsi, arah dan kebijakannya kabupaten kota ke depan menjadi baik. Dan tentu disinilah peran mahasiswa. Mahasiswa jangan mundur, justru harus maju, masuk mengawal proses demokrasi, dan pada sisi-sisi tertentu mengedukasi agar tadi money politik bisa dihilangkan, kemudian tujuan berpolitik sesuai dengan arah tujuan yang benar, sesuai dengan harapan rakyat, hasil-hasilnya juga nanti akan memberikan kontribusi terhadap rakyat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Herman Heron, luar biasa ya. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Di segmen ini satu lagi ya, satu lagi. Cek, Boleh? cek. Oke. Berdiri Mas, dengan siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Herian, nama saya Putra dari UGJ. Izin bertanya Bapak, tadi kan saya sering mendengar bahwasanya mahasiswa itu seorang yang idealis gitu Pak. Nah, tidak banyak juga ketika memang mahasiswa ini menjadi anggota dewan gitu Pak. Dia lupa dengan idealisnya dan memang dengan kelupaan itu dia senang dalam hal kenyamanan di anggota DPR-nya gitu. Dan lupa akan aspirasi-aspirasi masyarakat gitu. Nah, bagaimana sih Pak cara mempertahankan idealisme tersebut supaya bisa berdampak baik kepada masyarakat secara umum? Terima kasih. Ya. Yang mengubah karakter dan sikap itu adalah lingkungannya. Saya ingin mencontohkan partai saya. Pak SBY itu selalu mengajarkan bahwa, bahkan saya menuliskan dalam sebuah buku politik, kalau memang ada yang berminat nanti saya kirim. Saya menulis tentang etika berpolitik bersih, cerdas dan santun yang merujuk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau mencontohkan bagaimana idealnya kita menjadi seorang pemimpin, seorang panutan, ya bercontohlah kepada Rasulullah SAW. Itulah yang menurut saya tidak bisa dipersamakan dengan kepemimpinan manusia. Ada yang dulu dianggap sebagai pemimpin yang hebat, Atatürk misalkan di Turki. Dulu dianggap sebagai pemimpin yang hebat, yang membawa penguatan terhadap Turki, tapi pada sisi lain juga menghancurkan terhadap Khilafah Utsmaniyah gitu ya. Ada kekurangan dan kelebihannya, yaitulah manusia. Dan lingkungan sangat besar mempengaruhi terhadap perubahan pola pikir, tingkah laku dan tindakan seseorang. Dalam mempertahankannya, terus ingatkan oleh mahasiswa supaya tetap berada di jalur yang benar. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tadi ya Putra ya. Kita berpolitik sesungguhnya sudah ada contoh sebelumnya ya Kang Hero ya, bahwasanya tadi sudah lengkap kalau kita mengambil profil figurnya seorang Rasulullah, sudah tidak ada duanya ya, tidak ada duanya ya. Artinya sebetulnya apa yang sudah terjadi saat ini itu sudah terjadi sebelumnya, sudah ada contoh sebelumnya. Tepuk tangan untuk Kang Hero sekali lagi. Oke ya, kita lanjut lagu dulu nih Kang Heron ya. Kang Cepi mau nyanyi apa nih? Oh, ini ada lagu judulnya Satu Bendera dari Mas Ambar almarhum. Satu Bendera. Satu Bendera. Satu Bendera. Boleh tepuk tangan untuk Kang Capi dan teman-teman. Bendera, bendera kita semakin banyak warnanya. Jangan lupa satu bendera, merah putih tercinta. Tinggalkan segala pertengkaran karena beda bendera. Tinggalkan segala permusuhan, beda suku agama. Bendera-bendera kita semakin banyak warnanya. Jangan lupa satu bendera, merah putih tercinta. Tinggalkan segala perpecahan karena beda bendera. Tinggalkan segala pertengkaran, beda suku agama. Lagu kita masih sama, Indonesia Raya.
sama cinta Indonesia. Lagu kita masih sama, Indonesia Raya. Janji kita masih sama, cinta Indonesia. Bendera kita semakin banyak warnanya. Jangan lupa satu bendera, merah putih tercinta. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dinginnya panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku untuk mengirai hati. Aku buka untuk mencintai
mencintaimu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, oh, oh. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Oh, luar biasa Kang Hero ya. Masih ditebang politik, buat politik jadi asik. Tepuk tangannya dong. Nggak terasa ya, kita sudah di akhir segmen nih Kang Hero ya. Tadi luar biasa suaranya ya. Udah terakhir ya? Udah terakhir Kan ini. sudah dari sejak SD beliau nyanyi itu. Iya betul. Udah terasa. Udah. Jadi udah terasa dari SD ya. Ada Iya, oke mungkin di akhir segmen ini Kang Hero ada yang ingin disampaikan pesannya dan harapannya kepada mahasiswa pastinya nih ya yang hadir di Kaliandra pada malam hari ini. Kang Hero silakan. Ya, jadi kalau berbicara persoalan politik dari awal sampai akhir, bahwa begitu pentingnya dunia politik, utamanya pengambil keputusan dan kebijakan negara yang ini menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya para mahasiswa jangan alergi dengan kata-kata politik, karena politik sesungguhnya adalah sebuah cara, strategi, siasat yang setiap hari sebetulnya melekat dalam diri kita masing-masing. Hanya memang ada politik kolektif kolegial yang ini menentukan kebijakan dan arah tujuan negara. Oleh karenanya bagi orang-orang baik yang masih memiliki idealisme, intelektualisme, sehati dengan rakyat, mari kita warnai dunia politik oleh kebaikan. Oleh karena itu mahasiswa sebagai pengingat kepada kita semua, mahasiswa sebagai gudangnya ilmu, gudangnya idealisme, ingatkan kami dalam dunia politik dan silahkan masuk dalam dunia politik untuk memberikan warna menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, luar biasa ya. Yang masih punya idealisme, yang masih punya kebaikan ya, mari bergabung. Jangan lupa 2024 menanti ya.
Oke. Oh. Mungkin Kang Cepi saya langsung closing aja karena terakhir kita akan lagu nyanyi sama-sama. Lagu apa Kang Cepi? Oh itu katanya lagu apa? Lagu apa? Bento ya? Katanya. Biar Bento. keringat, biar berkeringat. Bento. Oh, biar olahraga malam ya. Oke. Boleh, langsung ya. Boleh mahasiswa boleh sambil nyanyi juga, sambil berdiri juga boleh. Setuju Bento? Setuju lagunya Bento? Setuju ya? Suaranya mana mahasiswa? Semangat ya. Berdiri semuanya yuk. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, Harta berlimpah. orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas galanya. Terus, Asik-asik. wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke saja. Bisnisku menjaga, jaga apa saja yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi. Khotbah soal moral, keadilan, sarapan pagiku. Asik ikuti mengambil dan obati. Oh jagonya balik kelas dari orang kelas coro. Itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku. Sebut 3 kali namaku, Bento, Bento, Bento. Asik. Bento, Bento, Bento. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos